Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa berubudiyah sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada arwah junjung kita yaitu Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai saat kini. Baik bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang dimuliakan Allah. Kini kita lanjutkan ulang kaji awak membaca beberapa hadis. Yang hadis ko punya kandungan doa. Dan itu doa yang selalu kita baca pula sesudah solat. Kalau petang kita minta kaya dengan ilmu, minta dihiasi dengan kesantunan, dimuliakan dengan takwa, kemudian ditampankan atau dicantikkan dengan sehat walafiat. Itu dari Ibnu Najjar diriwayatkan dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Najjar. Pagi kini kita mau ulang doa awak memohon perlindungan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ko hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Doa. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Doa awak memohon kepada Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau, min qalbil la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kan awak punya hati, awak melakukan berbagai macam ibadah, awak mohon kepada Allah Ta'ala, berlindung awak kepada Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Kacaunya tadinya, galaunya tadi. Karena apa? Problem banyak dari kehidupan awak kau dimulai dari hati. Maka dalam hadis lain dikatakan al-qalbu ra'sul amal. Hatiku adalah kepala dari karaju awak, perbuatan awak. Maka hatiku dulu yang awak tata, sehingga khusyuk atau tidak khusyuk ada awak, itu di hati awak. Hati awak kau menggerakkan kesaduan. Akhirnya pengandawa awak siang-siangan dalam sembahyang adu je tiba-tiba. Karena memang awakku banyak digoda. Ada Buya Al Imran, Buya Ringan-Ringan. Kan di dalam
nama-nama iblis tak? Nama-nama iblis itu ada ketika dipegalkan dulil. Alhamdulillahi dulil. Nama iblis itu ada nama dulil. Itu ternyata itu kan kaji-kaji yang dijelaskan oleh Ummu Salih. Kini ternyata itu keluar dalam kajian-kajian di Google. Ada lo masuk lo di dalam YouTube tentang penjelasan itu. Ada nama-nama dari iblis itu. Alhamdulillah Hiram. Nama Dulil Hiram. Maka dia penekanan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Maliki Yaum. Namanya jelek Yaum. Itu dasar itu. Dan karena memang awak akan digoda. Banyak ahli ibadah kadang-kadang akhirnya gagal, hancur karena digoda, terpengaruh dengan godaan. Tumbang, memang risiko awak bukan banyak mencelik contoh karena sudah, mencelik tua karena mana. Sama sahabat dulu kan banyak juga. Ada orang galau sama Abu Hanifah. Ada orang yang galau setiap beliau lewat, tak ada di rumah. Marato tadi, Utiasa tadi, galau tadi, marato menyalahkan Tuhan. Dia apa karajo? Waban saya tadi, orang nak karajo itu rajo kayu je. Orang tu nak karajo piti lah, karajo toyo piti lah banyak. Akhirnya ayolah dia minta apa-apa dilempar deh Abu Hanifah bingkisan. Dia pergi sore jangan marah tu je lain, jangan putus asa je lain, bakar raju undang-undangkan je lain. Kalau seandainya awak ingin kayu, ya rajin bakar raju. Tak mulia tinggian budi, tak kayu rajin mencari. Kan itu undang. Habis itu lewat lo lihat terangga lari baca orang kau dari sana nanti dapat dia bingkisan. Hanya sudah barang tu dapat bingkisan. Besok tak kata lo terangga lebih. Dia buat impak ulang boleh. Tapi dibuat catatan tadi. Lalu kemudian yang ketiga baru nyoba karajo boleh. Bakar raju dengan semangat. Bahwa banyak orang yang putus asa, banyak yang galau, stres. Mungkin kalau dilakukan indeks angka stres kini semakin tinggi. Dulu kecil orang yang stres tu masyarakat perkotaannya yang stres. Ternyata kini orang kampung yang stres ya. Orang kampung yang tersebut dengan agraris, kasawah tadi stres juga. Nah oleh karena itu untuk mengobati itu supaya wajan galau hati wajan sampai indah kusyuk, you kusyuk deh. Fokus, konsentrasi, menghadirkan, merasakan Tuhan itu hadir di dalam diri awak. Kan itu dalam Al-Quran. Salat itu kan memang berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu memang berat. Berat. Allah yang menyampaikan. Yang merasa nak balik itu siapa? Kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Itu teori yang ada dalam Al-Quran. Orang yang merasakan, meyakini, menyadari, menyangka bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhan mereka. Rumus itu aja tu. Baca awak, memaksa diri awak jadi khusyuk, merasa, menghadirkan, meyakini bahwa pada saat itu awak sedang mulaku itu bertemu. Awak sedang bertemu dengan Tuhan awak. Itu kan itu proses. Itu adalah proses karena bapak
pengalaman spiritual itu berbeda-beda, menghadirkan rasa khusyuk itu. Ambo tu tanya ke kawan-kawan ambo yang lain, adanya khusyuk, mulai khusyuk tu mulai dari takbir itu. Wah, mulai takbir itu nyentuh tuan khusyuk saja. Alun dapet sebenarnya. Dia ulang, alun masuk lah saja. Kan ada yang ada jalan dah masuk pincang masuk pincang. Jangan sampai masuk pincang, awak akan mencalek sampai sujud. Ya dia. Bekon lalu bekon sepincang. Supaya jangan pada rewang, kan awak sibuk dengan mengingat Allah. Sibuk awak dengan merasakan awak sedang bertemu dengan Allah, sedang dialog. Kan ada teori ihsan. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau melihat Allah seakan-akan anta'budallah, bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Luar biasa tu ungkapan bahwa engkau menyembah Allah seakan bahwa engkau melihat Allah. Tapi kalau awak nak mencari Allah, yakin awak bahwa Allah mencari awak. Tapi kalau nak lo yakin Allah mencari awak, alah habis. Jadi kata-kata a'udzu bika, aku berselindung dengan engkau, berta'awudz. Bahawa kau sampai berselindung pada, berarti kau parah nama itu. Awak bisa berselindung kepada Allah dari godaan syaitan terkutuk. Ikum bin qalbil la yashar, hati awak tidak khusyuk. Kadang memang di hati awak problem. Di situ berbagai macam godaan. Hati awak kau yang membimbangkan, hati awak kau yang kemudian menggerakkan. Seperti tadi dicari Tuhan bahwa ada ahli ibadah, hatinya kemudian tergoda. Waduh, digoda. Rasa manusiaku kan ada. Manusiawi, laki-laki suka kepada yang cantik, manusiawi. Lalu kemudian para ahli ibadah, mereka tertarik lah dengan seorang yang godaan lah. Tertarik dengan seorang gadis. Tanya tu kau gadis kau lah ibili dari bili. Parusi kau tak parusi. Tadi kau dah parusi jamaah sekarang. Kau kan elelo kau. Lah beliau tertarik. Okey, diungkapkan. Dia buat satu syarat. Syarat buat salah satu dari maksiat. Kalau petang kajian Nabi Sulaiman dipilih, memilih salah satu di antara tiga. Dipilih cik dapat ketiga ilmu, dipilih dapat atau di jabatan. Kini ahli ibadah kau disuruh ada parusi kau memilih salah satu dari dosa. Atau yang pertama adalah mabuk, yang kedua adalah zina, yang ketiga adalah mencilok atau bunuh orang. Dipikirlah ada ibadah apa tadi. Kalau awak kamu bunuh orang, rugi orang. Atau kalau awak kamu cilok, rugi orang. Kan merugikan orang lain betul. Kalau awak berzina, berarti menyakiti orang lain. Tua pilihannya lain. Kecilnya aman, berarti biarlah membuat kau. Kadang mengadu orang lain dah tu dok. Awak aja mah. Halanya mabuk, dipilih mabuk. Kalau orang mabuk balik. Dia lah mabuk kemudian dia berzina. Dia lah mabuk dia mencilok atau membunuh orang.
Maka sudah lain. Habis ahli ibadah. Kau ahli ibadah. Syaitan kelas kompetitor awak kau bayu lo kelasnya kau. Maka bela babayu lo. Kalau doktor tu lah doktor lah syaitan ni beli dia kau. Lah berbeda. Lah tinggi lo tu caro. Baik tu caro menggoda, mengganggu, terjerumus, terjebak, hancur semua. Kau akan cerita gini, kau wallahu a'lam. Berselindung awak kepada Allah dari hal-hal demikian. Patang kaji sebelumnya kaji awak sarai baju beli kan suci berlaku. Tak boleh menjual berapa najis. Tambah suap menjual sesuatu yang memabukkan khabar. Karena dimulai dari situ merentetkan yang lain. Itu memang berat. Kalau awak survei, awak tanya orang mampu, orang penciluk, orang berzina, orang kau segala macam, ada yang kadang-kadang diawali dengan mampu. Nah itu. Maka doa awak, a'udzubika min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Kemudian yang kedua doa awak, wa min doa illa yusma. Ada ada yang urutannya, ada yang dulu bidafsillah tashba di sekolah yang tertulis di sekolah wa min doain la yusma. Berselindung awak kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Awaklah berdoa, tapi doa awak nak didengar. Berarti doa awak tak ikhlas. Atau awak doa tapi mendikte Tuhan. Kan ada lo Tuhan didikte. Pernah ada diskusi yang boleh. Ada doa, ya Allah, tentang panjang umur. Bagaimana panjang umur lo kena minta. Kau umur tu kalau ditetapkan, ditakdirkan di Tuhan. Iya, namanya permohonan tentu namanya awak meminta. Satu meminta, jauh orang berdoa. Datang awak berdoa ke rumah, disampainya lah dia jandang. Satu selalu minta boleh kerana berlaku segala makasih sampai selalu dia pecah banyak tu. Mulai dari duit sampai kerana mati. Berbagai macam ojok ke lorongan. Ada yang ke sawahnya ke ladang. Ada yang mengelih, ada yang bertukang. Ada yang merantau ke kampung orang. Ada yang bukan baru, ada yang sebarang. Ada yang Bukit Tinggi, ada perang panjang. Ada yang Surabaya, Surabaya, ada Tangerang. Apa kau macam-macam lah. Merantau segala macam ojok ke lorongannya. Bahu sahur namanya kapal luar nama sahur, peluang nama sukui. Itulah segala dan diuji jumlah kasih. Macam-macam lah. Dan itu bagi awak banyak permohonan karena memang ada perintah Allah, berdoalah, mintalah. Berselindung awak dapat doa awak kau dikabulkan. Jangan sampai doa awak tertolak. Jangan sampai doa awak tak didengar, tak diacuhan. Ikut kerana permohonan awak, berselindung awak kepada Allah dari doa yang tidak didengar. Min doain la yusma. Yang pasti dalam kajian awak, ad-doa'u bakhul ibadah. Dan doa kau otak dari ibadah awak. Segala ibadah awak tu punya muatan doa. Bahkan kan kajian awak sebelumnya nama saja tu doa. Doa nama awak tu ya. Doa dipanggil nama awak tu. Dikatakan dalam hadis, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum.
Sesungguhnya kamu dipanggil di hari kiamat dengan namamu dan nama bapakmu. Jadi nanti di hari kiamat itu dipanggil. Jadi kau nak bawa awak ni nama-nama yang acak. Kau nak bawa nama payahnya atau nak bawa adik-adiknya. Ada yang corona nak bawa kini lagi. Kini kan ada COVID, ada vaksin. Ikan nama yang terkenal kini istilah ada gini nama vaksinika aja. Orang kan ada Veronica, Covaxinika. Dulu kini COVID lah. Orang si David. Sebenarnya ada orang tu kan ada latar belakang, ada inspirasi. Bapak kena merujuk nama Syanu. Bapak dapat nama awak, nama yang ada sejarah dengan sejarah pejuang Islam, atau yang ada nama bermuatan doa. Apa akan dipanggil nanti? Kalau Shakespeare dia mengajian apa arti sebuah nama? Ada Shakespeare. Dewa nama itu adalah doa. Doa itu sendiri adalah otak dari ibadah. Dan awak disuruh berdoa, memintalah. Dan cara jua awak meminta, urusan awak meminta, urusan Allah Ta'ala mengabulkan. Jangan sampai didikte oleh Tuhan. Lapan deh dia kalau jua kepada Tuhan. Ada dia gagi ada. Baca tu ikut. Minta je lah. Kadang-kadang orang minta mungkin Allah kata itu dia gial. Diuji dulu. Ada orang dia minta dikabulkan sekali. Allah Ta'ala tu kan tahu dengan apa yang dalam pikiran manusia. Allah Ta'ala tahu mana yang terbaik bagi manusia. Kau si kau kadang-kadang juga kayu kena sombong kan? Lebih cahaya dalam. Awak akan meminta Allah Ta'ala, kalau engkau beri kayu, kalau kayu kamu jauhan diri hamba dengan engkau ya Allah, hindarkan. Jauhlah, jadagian. Tapi kalau kemudian engkau berikan kaya, bagi hamba semakin dekat kepadamu ya Allah, semakin bertakaruk kepadamu, datangkanlah. Kan itu menjadi sejarah dari statement dari Nabi Ayub. Nabi Ayub kata kata you kalau seandainya ada amuran banyak, membuat berbangga-bangga, membuat menjadi sombong, menjadi ongeh, dia kalau punya anak ancak, anak gagah, jumlahnya banyak, kok kayunya sudah. Kalau kemudian engkau matikan, ikhlas. Tapi kemudian itu adalah menjadi ada yang akan mendoakan kamu, menjadi ada yang soleh, mendakwahkan agamamu, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Tak kata pula ada kebun-kebunnya, hewan ternaknya. Kan iblis syaitan tidak akan senang baca awak ini kau apalagi sujud sajadah petang. Kan ada hadis, kalau baca hadis apabila manusia membaca surah sajadah, kemudian di pertengahannya, kemudian dia jatuh dalam keadaan sujud, maka iblis syaitan itu tadi menangis, pontang-panting lari. Kan itu yang ada di dalam hadis adalah baca, lawak bahas sebelumnya. Itu apabila awak membaca surah sajadah, menangis. Doa kau sebut sekali. Tu hadis di riwayat Muslim tu. Idza qara'a ibnu Adam sajadah, fasajadah. Apabila anak manusia, anak cucu Nabi Adam membaca surah sajadah, lalu kemudian dia sujud, i'tazala syaitan. Yabki, lari syaitan. Montang-panting syaitan, menangis syaitan tu. Yaqulu ya wailahu
wahai cilako aku, kecil iblis setan kau tadi. Umira ibnu Adam bisujud fasajada. Nabi Adam dan anak cucu Adam disuruh sujud, dia sujud. Falahul jannah, maka untuknya surga. Kecil setan kau tadi. Lalu wa umirtu bisujud, sementara aku disuruh Allah dengan sujud. Fa asaitu, maka aku durhaka. Fa alayya nar, maka atasku neraka. Syaitan tu lah tahu je lah dapat neraka. Saja dulu lah disampaikan. Tapi yo menjadi apa lah nama, sparring partner yang negatif, lawan kompetitor. Minta dikekalkan, akan menjadi kompetitor melawan anak-anak manusia, anak-anak Nabi Adam. Ya, sparring partner yang akan mengangkat dua orang tadi. Siapa kemandang? Ya adalah lawan tanding dari. Nah, kalau seandainya awak sujud, yang syaitan pun lari barangi, memaki ya wailahu, cilaku aku. Umirtu ibnu Adam bisujud, pasajada, palahul jannah. Disuruh anak Nabi Adam sujud, dia sujud, itu orang nak dapat syurga. Sementara dia akui, ia sendiri. Wa umirtu bisujud, aku disuruh sujud. Bahasa itu aku durhaka. Fa alayyan dar, bagi aku neraka. Lah, berlindung awak kepada Allah Taala dari doa yang tidak didengar. Kok dulu bisa orang membuat judul novel sih, doa tak didengar. Kan ada novel atau judul filem kau bisa menjadi sebuah inspirasi. Kan orang cinta yang tertolak, kau doa yang tak didengar. Dijelaskan bahawa kau manusia doa tidak didengar, itu kembali kepada keikhlasannya. Berdoanya hanya kepentingan egois. Kan ada manusia kau yang egois. Dia mau mintanya kepada Allah Ta'ala, tapi dia tidak ikuti perintah Allah Ta'ala. Itu adalah buat egois. Padahal dalam Al-Quran dikatakan ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku akan kabulkan, akan perkenankan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Maka hendaklah mereka mengabulkan dulu perintahku. Wal yu'minu bi, beriman denganku. Apa karanda aja ada apa? Ada kerabat dia juga itu. Orang kuah kayak jualnya. Penuhi dulu apa yang Allah perintahkan, Allah akan kabulkan. Alai wa min nafsil la tashba. Tashba artinya kenyang. Berselindung awak dari nafsu tidak pernah kenyang. Tashba, nafsu awak. Kau nafsu dan kecewaan awak tu pantang kalah, pantang rendah, pantang ketinggalan. Dalam buahnya kalah, dia dah pernah kanyang-kanyang, dah pernah buah-buah. Dapat cie minta dua, dapat dua minta tiga, dapat empat minta lima. Dapat sepeda minta Honda, dapat Honda minta auto, dapat auto minta pesawat. Ada pesawat lain. Manusia memang tidak pernah puas. Ikut teori ekonomi dan dia Adam Smith. Keinginan manusia yang tak terbatas. Jadi dia manusia aku punya keinginan tak terbatas. Mengalih lah orang tahu. Mengalih kau diolong, diongkong masa doa. Dia bela marketing. Itu dah mau belajar itu. Itu ilmu marketing. Orang marketing kau dikemas ke sana, diolah, didesain sehingga terbangun persepsi positif dalam pikiran manusia. Ada positioningnya melalui promosi tadi. Barang yang ketek dikeceknya gandang, bukan petak kejiwaan. Diolah tadi, diopininya tadi. Ada iklannya sekali minumnya betul atau apa sesuatu cekak sekali. Ada pandang orang macam sekali oleh saya cekak hari itu sekali. Itu iklan
Ada orang yang pakai iklan ya meyakinkan orang dengan strategi marketing. Kan adolo kaji awak sebelumnya di saya, yo banyak sesuatu bahasa Sambung. Arba'ul la yashba'na min arba'in. Ado ampe perkara dan tidak pernah kenyang daripada yang ampe. Atau hadis diriwayatkan oleh Hakim tu. Arba'ul la yashba'na min arba'in. Ado ampe perkara dan pernah kenyang dari ampe. Dan pertama adalah ardun min matar. Bumi daripada hujan. Bumi kau tidak pernah kenyang dari hujan. Tiba hujan ini tampung lagi. Tak ada pernah kenyang bumi kau dari air hujan. Wa untha min zakar. Kau mau kau dibuat, kau mau baca aja perempuan yang tidak pernah kenyang dari laki-laki. Apakah tidak sebaliknya? Ya tapi itulah manusia punya nafsu yang tidak pernah kenyang. Yang ketiga, ainun min nazar, mata tidak pernah kenyang dari permacaan lihat. Ini pernah kenyang mata permacaan lihat. Tak ada panik ke mata permacaan lihat dah. Tak pernah panik kan. Lima jalan je lah macam lihat je. Wa alimun min ilmi dah. Kau nak cakap orang alim dah pernah kenyang daripada ilmu. Aku nak cakap. Dan awak mohon berselindung kepada Allah itu adalah min nafsil la tashba', hak nafsu yang tidak pernah kenyang. Jadi makoi dibuatlah teori, jangan ikuti semua keinginan, penuhilah sesuai kebutuhan. Beda. Kalau yang kebutuhan berarti awak butuhkan, apalagi basic need, kebutuhan pokok. Kok makan tu kebutuhan awak, tapi lalu pakaian, tapi makanlah. Tapi kalau seandainya dah nak buat pasu, oh dah pernah kenyang dah, dah pernah puas dah. Aku yang mau berselindung ke Allah Ta'ala. Orang kalau makan terlalu kenyang mana apa? Mati dia terlalu kenyang. Kan Umar bin Khattab dia tabuh kan dua je. Ada cium dah lagi, bawa lagi dia nak makan. Ada orang lagi terangkan jelai bawa lagi. Sakit perut dia terlalu kenyang. Dia sakit dia terlalu nak makan. Mati juga aja. Mati kelaparan. Maka dan kekanyangan itu jangan sampai kekanyangan agian ke orang lapar. Seimbang hidup. Terjadilah menurut teori Auguste Comte, namanya adalah equilibrium, keseimbangan. Seimbang jadi dalam kayu belapi dia dipom dipindah karena bahasa jadi keseimbangan dan sampai mati kekanyangan. Sementara dah lain mati kelaparan. Dan KPL lain wa min ilmin la yanfa', berlindung awak kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan dulu ilmu dah membuat orang celaka, ilmu yang merusak alam, ilmu dah merusak manusia. Ayo virus kan ada virus yang dibuat orang. Yo beraja di labor antara tak ada virus, eksperimen rusak alam semesta. Berlindung awak. Wa a'udzu bika min haula'il arba', berlindung awak kepada Allah dengan engkau ya Allah dari mereka yang empat. Yang pertama adalah qalbil la yakhsha, hati yang tidak pernah khusyuk. Yang kedua adalah doa la yusba, doa yang tidak didengar. Yang ketiga bidamsil la tashba, nafsu yang tidak pernah kenyang. Yang keempat adalah bil ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau tadi ada apa yang tidak pernah kenyang dan baik, bumi dari puluh hujan, perempuan dari laki-laki, mata dari pemandang. Yang keempat adalah orang alim yang tidak pernah kenyang daripada ilmu. Itu yang terbaik. Tapi berlindung awak dari orang yang berilmu, ilmu yang tidak bermanfaat. Itulah hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi, ada menyebutkan Tirmizi dari Ibnu Umar. Banyak kau dari Ibnu Umar. Itulah ulang-ulang kaji awak, bagaimana balik tutup
awak menjadi hamba yang khusyuk, doa awak didengar, kemudian awak tak mematuhi hawa nafsu, ilmu awak bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.